Bayangkan sebuah negara yang tampak damai di permukaan, rakyatnya tertawa, kota-kotanya hidup, dan tak ada kerusuhan di jalanan. Tapi di balik semua itu, setiap suara dikendalikan, setiap ingatan dimanipulasi, dan setiap perbedaan dihapuskan secara halus tanpa jejak. Inilah Dressrosa, negeri fiktif dalam dunia One Piece, yang dikuasai oleh Don Quixote Doflamingo, seorang raja, bajak laut, dan tiran yang mengendalikan rakyatnya bukan dengan cinta, tapi dengan ketakutan, kekuatan, dan tipu daya. Kepemimpinan Doflamingo bukan sekedar cerita fantasi. Ia adalah cerminan dari banyak rezim otoriter di dunia nyata, di mana penguasa menghapus sejarah, membentuk narasi tunggal, dan membungkam rakyat dalam diam. Dari Adolf Hitler yang membungkus kekejaman dengan propaganda nasionalisme, hingga para diktator modern yang mengatur kehidupan warganya lewat teknologi dan sensor informasi. Semuanya punya benang merah yang sama, kekuasaan yang mutlak, dan rakyat yang terpaksa tunduk. Dalam video ini, kita akan membedah bagaimana Doflamingo memimpin Dressrosa dengan tangan besi, dan bagaimana metode kepemimpinan fiksional ini mencerminkan praktik nyata dalam sejarah dunia. Kita akan melihat bagaimana tirani bisa diselimuti oleh senyum manis pemimpin, dan bagaimana kedamaian bisa menjadi kedok untuk penindasan. Kono kuni o sukui ni kita. Ore no na wa Don Quixote Doflamingo. Don Quixote Doflamingo adalah salah satu karakter antagonis yang paling kompleks dalam serial One Piece. Ia bukan hanya bajak laut berbahaya, tetapi juga pemimpin sebuah negara, Dressrosa, yang ia kuasai selama bertahun-tahun. Dalam konteks fiksi ini, kepemimpinan Doflamingo tidak hanya menggambarkan dominasi fisik atau kekuatan tempur, melainkan juga strategi politik, manipulasi psikologis, serta kontrol sistemik terhadap masyarakat dan elit kekuasaan. Hal ini menjadikannya subjek menarik untuk dikaji dalam perspektif kepemimpinan tirani dan karismatik. Dressrosa, di bawah kepemimpinan Doflamingo, mengalami transformasi drastis dari sebuah kerajaan damai di bawah Raja Riku. Negara itu berubah menjadi negara otoriter dengan kedamaian semu yang dikendalikan penuh oleh rezim Doflamingo. Rakyat hidup dalam kebohongan yang dimanipulasi melalui kekuatan buah iblisnya, serta propaganda dan kekuasaan yang sangat terstruktur. Kondisi ini mencerminkan bagaimana pemimpin yang cakap dalam strategi politik dapat menundukkan negara secara total, bahkan tanpa perlawanan terbuka dari rakyatnya. Sebagai mantan Tenryubito, Doflamingo membawa warisan elitisme dan ambisi dominasi dalam pendekatan kepemimpinannya. Ia memanfaatkan pengaruh dan sumber dayanya untuk membentuk sindikat kriminal yang menyusup ke dalam politik, ekonomi, dan militer Dressrosa. Ini mengindikasikan bahwa ia tidak hanya memimpin sebagai raja, tetapi juga sebagai kepala organisasi bawah tanah global, menjadikannya sebagai pemimpin ganda, resmi dan tidak resmi. Kepemimpinan Doflamingo di Dressrosa dijalankan dalam sistem monarki absolut yang sepenuhnya dikontrolnya sendiri. Ia mempromosikan diri sebagai raja, mengangkat keluarga Don Quixote sebagai jajaran eksekutif dan legislatif sekaligus militer, menciptakan sistem pemerintahan yang berbasis pada loyalitas pribadi, bukan institusi. Ini sejajar dengan teori patrimonialisme, di mana pemimpin memerintah melalui hubungan personal dan bukan melalui sistem birokrasi rasional. Doflamingo membagi tugas pada anggotanya secara spesifik. Trebol bertugas mengawasi logistik dan produksi buah iblis palsu. Diamante memimpin turnamen gladiator sebagai bentuk hiburan dan propaganda. Pika bertugas dalam membangun dan mengamankan wilayah, serta Sugar
yang menjadi alat utama untuk menghapus ingatan rakyat terhadap orang-orang yang telah diubah menjadi mainan. Sistem ini mengendalikan kekuatan dan ketakutan sebagai kontrol utama, mirip dengan konsep politik dominasi totaliter. Sebagaimana dijelaskan oleh Hannah Arendt dalam The Origin of Totalitarianism. Lebih jauh, Doflamingo memanfaatkan keunggulan teknologi dan kekuatan supranatural untuk mengendalikan kebenaran publik. Mainan yang awalnya adalah manusia menjadi simbol dari penghilangan sejarah dan identitas, yang dalam istilah Arendt disebut sebagai penghapusan realitas. Dressrosa di bawah Doflamingo menjadi panggung simulasi politik, tempat yang terlihat damai, tetapi sebenarnya penuh luka dan depresi. Doflamingo adalah pemimpin karismatik yang memadukan pesona, kekejaman, dan kecerdasan strategi. Ia mampu membangun loyalitas dari bawahannya hingga ke titik pengabdian buta. Karisma Doflamingo dapat dikaitkan dengan konsep charismatic authority milik Max Weber, yakni kepemimpinan yang didasarkan pada pengakuan terhadap kualitas luar biasa sang pemimpin, bukan pada sistem rasional atau legal. Namun, karisma Doflamingo tidak netral. Ia menggunakannya untuk membangun citra pemimpin ideal di mata masyarakat Dressrosa. Sembari menutupi kekejaman di balik layar, strategi ini mengingatkan pada bagaimana pemimpin fasis historis seperti Mussolini dan Hitler memanfaatkan karisma untuk mempersatukan massa, sekaligus menyingkirkan oposisi secara sistematis. Ia tidak hanya digambarkan sebagai pemimpin jahat, tetapi pemimpin yang sangat efektif dalam memahami psikologi rakyat dan musuhnya. Satu hal yang menonjol dari karakter Doflamingo adalah kemampuannya memanipulasi narasi. Ia tidak sekedar menghapus sejarah, tetapi menggantikannya dengan cerita baru yang seolah-olah membebaskan rakyat dari penderitaan masa lalu. Inilah bentuk klasik dari manufaktur konsen. Sebagaimana digambarkan oleh Noam Chomsky, rakyat Dressrosa secara tidak sadar menerima sistem opresif karena mereka tidak mengetahui adanya alternatif. Kepemimpinan Doflamingo memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya mampu menguasai Dressrosa dan membangun jaringan kriminal global. Pertama, ia adalah pemimpin visioner. Dengan pemikiran jangka panjang, ia mengembangkan bisnis senjata dan buah iblis sebagai kekuatan ekonomi dan militer. Kedua, ia memiliki loyalitas internal yang kuat dari pasukannya, yang menunjukkan kemampuan manajerialnya dalam mengatur sumber daya manusia. Ketiga, ia menguasai komunikasi politik secara efektif, menjadikannya rakyat percaya pada stabilitas semu di bawah kekuasaannya. Namun, kepemimpinannya memiliki kelemahan mendasar, bergantung pada kekuatan absolut dan individu. Ketika Sugar kalah dan efek mainannya menghilang, kekacauan sosial langsung terjadi. Ini menandakan bahwa sistemnya tidak memiliki keberlanjutan jangka panjang tanpa pengawasan langsung dari pemimpin. Dalam teori organisasi modern, ini disebut sebagai single point of failure, yaitu titik kegagalan tunggal yang bisa menghancurkan keseluruhan sistem. Selain itu, Doflamingo juga gagal membangun legitimasi moral. Kepemimpinannya tidak berdasarkan konsensus, melainkan ketakutan. Dalam konteks dunia nyata, hal ini setara dengan kepemimpinan otoriter yang berhasil dalam jangka pendek, namun runtuh dalam goncangan besar atau intervensi eksternal, seperti yang terjadi pada berbagai rezim otoriter sepanjang abad ke-20. Kepemimpinan Doflamingo
merefleksikan kombinasi dari beberapa teori dalam ilmu kepemimpinan dan politik. Pertama, Machiavellian Leadership yang diuraikan dalam karya The Prince oleh Niccolo Machiavelli. Doflamingo jelas mempraktikkan prinsip bahwa lebih baik ditakuti daripada dicintai, dan bahwa moralitas bukan panduan utama dalam mempertahankan kekuasaan. Ia adalah cerminan pemimpin pragmatis yang tidak ragu mengorbankan banyak demi stabilitas kekuasaan. Kedua, teori X dari Douglas MacGregor, yaitu teori yang menyatakan bahwa manusia cenderung malas dan membutuhkan kontrol ketat. Doflamingo menerapkan ini secara ekstrim. Ia tidak mempercayai rakyatnya untuk berpikir atau bertindak bebas. Semua diatur, diawasi, dan disesuaikan dengan kehendak tunggal sang pemimpin. Ketiga, transformational leadership. Dalam bentuk yang menyimpang, ia memang mentransformasi Dressrosa, tapi bukan menunjukkan kemajuan bersama, melainkan untuk memperkuat dominasi pribadi dan kekuasaan rezim. Doflamingo tidak menginspirasi untuk tumbuh bersama, tetapi memaksakan perubahan untuk memperbesar kekuasaannya sendiri. Dalam konteks dunia nyata, tokoh-tokoh seperti Stalin, Hitler, hingga Kim Jong-un menunjukkan pola-pola kepemimpinan yang bisa dibandingkan dengan Doflamingo. Penggunaan propaganda, penghilangan sejarah alternatif, dan konsolidasi kekuasaan melalui kekuatan dan loyalitas mutlak. Namun, sebagaimana sejarah menunjukkan, kepemimpinan seperti ini memiliki umur yang terbatas, dan ujungnya selalu menemui titik kehancuran, baik dari luar maupun dalam.